Halo warga Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast episode 36. Seperti biasa, kita selalu kedatangan tamu-tamu yang luar biasa nih, warga Bandung. Dan kali ini kita telah kedatangan salah satu komunitas yang bergelut di kota Bandung. Itu ada Creative Village. Dan di sini sudah ada bersama kita langsung Larissa Inara. Halo Kak, selamat sore Halo, Kak. selamat sore. Gimana Kak, kabarnya sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Ini Iya, manggilnya apa nih yang enak mungkin Kak? manggilnya Ica aja kali ya? Boleh Teh Teh aja Ica. mungkin biar Sunda banget, Iya, biar boleh. Bandung banget. Teh Ica, oke. Teh Ica, Boleh. ini sebelum kita bahas ke bahasan utama kita, Teh, mengenai komunitas Creative Village ya Teh ya? Mungkin Ya, kita boleh dong kenalan dulu Teh Ica ini sebenarnya siapa sih di Creative Village? oke. Eh, saya ini awalnya tuh masuk tahun 2018 di Creative Village ini. Saya tuh angkatan Udah ketiga. cukup Nah, lama berarti ya? iya lumayan. Oh, Nah, oke. awalnya tuh saya masuk sebagai anggota divisi pengajar gitu. Nah, sekarang saya jadi ketua di divisi humas Oh, ketua gitu. divisi So, di humas. Creative. Mm-mm. Oke, memang kita langsung masuk ya Kak, ke pembahasan Creative Village. Memang Teh, tadi kan Teteh bilang 2018 itu udah angkatan ketiga ya Teh ya? Memang Mm-mm. dibentuknya sendiri dari Creative Village ini kapan sih Teh? Nah, dibentuk itu tanggal 17 Mei 2017 gitu. Oh, Nah, oke. mm-mm. Satu tahun tuh biasanya berapa angkatan? Kalau boleh Biasanya tahu? 2 angkatan. Oh, 2 angkatan biasanya. Jadi per 6 Hmm, bulan ganti ya Teh ya mungkin iya ya? betul. Oke. Nah ini biar warga Bandung tahu Teh, Creative Village ini sebenarnya apa sih Teh? Nah, Komunitas Creative yang bergelut seperti apa? Apa mungkin, ya boleh Teh dijelasin dulu Teh, silakan. Iya, oke. Creative Village ini atau bahasa Indonesianya desa kreatif gitu ya, Iya, merupakan desa kreatif. komunitas kepemudaan yang fokus di pemberdayaan masyarakat. Ini tuh ada di bawah naungan Yayasan Berdaya Kreafil. Nah, sebenarnya Kreafil itu punya 2 cabang. Yang pertama tuh ada di Garut, yang kedua ada di Bandung gitu. Dibentuknya tadi Oke. 17 Mei 2017 begitu. 17, oke. Jadi memang Mm, desa kreatif ya Teh ini intinya. Nah kalau boleh iya, tahu nih Teh, kira-kira boleh nggak diceritain latar belakang lahirnya komunitas ini Teh? iya. Jadi awalnya tuh kami melihat di Bandung ini banyak desa yang berpotensi gitu. Yang nggak cuma di tengah kota, tapi juga ada yang di pedalaman. Jadi nggak hanya di pedalaman, juga di tengah kota gitu. Jadi sebenarnya di dua daerah ini tuh sama-sama punya potensi. Nah, kalau Oke. misalnya di yang pertama tuh ada yang di daerah pertanian di Pasir Langu gitu. Terus yang kedua juga ada di tengah Oh, kota yang biasanya kan kita lihat kalau di tengah kota tuh kayak mall banget, kayak iya. kota banget, sangat maju Metropolitan gitu. banget ya Teh ya? Iya betul banget. Nah ternyata ketika kita lihat lebih dekat masih banyak nih sebenarnya potensi yang masih bisa dikembangkan gitu. Oke, oke, oke. Untuk di kotanya sendiri memang di Bandung di mana Teh? Daerah mana kalau boleh tahu? Di Desa Braga di Kecamatan Sumur Bandung. Oke, jadi memang di Bandung itu khususnya di Kecamatan Sumur Bandung ya Teh ya? Iya Nah Teh, betul. kalau boleh tahu tujuan utamanya apa sih Teh dari komunitas ini? Tujuannya ini sebenarnya hmm, kita tuh pengen ingin memaksimalkan potensi yang ada gitu, Iya, iya. yang ada di 2 tempat yang tadi di Desa Braga dan juga di apa namanya Pasir, di Pasir Langu. Pasir Langu ya Teh ya? Oke, Iya oke. gitu. Nah itu Teh kenapa dua daerah itu Teh yang dipilih kalau boleh tahu? Kenapa Braga Hmm, tuh? Kalau yang kota Bandung Iya. ya Teh, kenapa harus Braga? Nah, kenapa harus Braga? Karena kan kita di tengah kota nih, ibaratnya Braga tuh kayak pusat kotanya juga gitu. Nah, yang Betul kita banget lihat sih. kan kayak ada mall, terus Iya, iya. banyak kafe-kafe gitu. Tapi Kota setelah banget kita ya Teh ya? dan setelah kita lihat lebih dekat, ternyata di belakang itu tuh masih banyak loh sebenarnya hal yang bisa dikembangkan, Hmm, hal yang juga kita bisa bantu masyarakatnya untuk lebih berdaya gitu. iya, iya. Seperti itu. Kalau di Pasir Langu juga kan sebenarnya ini Kenapa kayak kenapa? eh, kayak yang apa namanya, hanya bukan hanya, jadi kayak di pojok gitu ya, maksudnya jarang Iya. terekspos gitu. Ternyata pas Hmm, kita lihat lebih dekat, potensinya banyak cukup bagus juga mungkin ya Teh. kayak gitu, ada potensi di bidang pertanian, kayak gitu. Nah ini kan Teh udah berjalan cukup lama nih ya Teh, Kreatif Legend Ya, 2017 sampai sekarang berarti udah 4 tahun gitu. Nah iya. ini kira-kira Teh di Bandung ada nggak Teh daerah-daerah yang mungkin nanti jadi subjek penelitian selanjutnya Teh? Nah, sebenarnya kami juga berencana Oh ada untuk kayak rencananya. nambah desa binaan, tapi untuk saat ini Oh iya. belum gitu. Oh belum, karena memang Kayak kenapa Teh gitu. belum nambah nih? Karena sebenarnya perlu banyak riset juga ya, apalagi sekarang Oh pandemi iya sih, gitu, kayak iya jangan betul. dulu kayak melakukan kegiatan-kegiatan Iya seperti iya. itu. Oke, oke, oke.
taat PPKM ya Teh ya, harus taat Iya. PPKM. Oke. Teh kalau begitu, kalau boleh tahu nih Teh, sebenarnya Creative Village ini pasti punya program dong Teh. Apa aja nih Teh Mhm. program Creative Village? Nah, sebenarnya programnya tuh ada 2. Yang pertama tuh program utama sama program tambahan gitu istilahnya. Nah, program pertamanya tuh yaitu rumah baca atau biasanya disebut rumba gitu ya. Nah, Rumba, ini tuh oke. jadi program untuk pembangunan masyarakat di bidang pendidikan gitu. Selain itu untuk meningkatkan animo membaca di daerah tersebut. Bisa juga jadi si rumah baca ini dibangun bisa juga jadi kayak pusat kegiatan di desa tersebut gitu. Kalau misalkan yang tadi, yang apa namanya, yang program tambahan ini disesuaikan dengan kebutuhan warganya, kayak gitu. Misalnya Contohnya ada apa ada aja Teh? contohnya ada yang kemarin penyuluhan narkoba gitu, yang dilakukan di Oh, Braga gitu. Terus ada Braga ini kan juga maksudnya desa pariwisata gitu ya. Nah, ada juga yang dibuat Braga Tour gitu. Jadi kita oh bikin iya. open trip gitu buat keliling-keliling ke semacam kayak selam areanya juga gitu. Oke, oke, oke. Nah ini Teh tadi bahas mengenai rumah baca ya Teh. Terus ini kalau lagi pandemi gini, gimana tuh Teh? Program rumah Nah, bacanya apakah terhenti atau ada adaptasi lain? kan kalau Kreatif ini kan judulnya kayak memberdayakan masyarakat. Jadi Iya. kita kayak sebuah program di mana, ketika misalnya Kreatif lagi nggak turun ke lapangan, hal ini tuh bisa dilanjutkan sama masyarakatnya gitu ya, Oke, iya, iya, iya. gitu. Jadi kita membuat desa dan masyarakatnya berdaya gitu, meskipun saat ini tanpa Kreatif gitu ibaratnya. Oh Nah, iya, iya. ketika rumah baca ini tuh masih bisa ngadain kegiatan, kayak misalnya di Pasir Langu ini kan, banyak anak sekolah yang harus online gitu ya. Nah, biasanya mereka Iya. tuh kayak kumpul di rumah baca itu, ngadain kayak sekolah bareng-bareng di situ, misalnya lewat Zoom Oke. meeting atau misalnya, di apa namanya, kayak dimentorin sama si kader lokal ini, sama masyarakat Hmm, anak muda-mudanya gitu. Jadi iya, Rumba iya. ini meskipun pandemi ini masih bisa dimanfaatkan seperti itu. Ada jadwal per minggunya Teh, misalkan untuk rumba ini atau memang segimana maunya mungkin atau segimana enaknya dari masyarakat? Mhm. Nah, sebenarnya kalau dari Kreatifnya sendiri sempat ngadain kayak mengajar setiap minggu gitu, tapi ketika Oke. pandemi ini dimanfaatkan aja rumbanya gitu, Iya, iya. sama Jadi jangan sampai berhenti mungkin masyarakatnya. ya Teh ya? Iya, iya. Iya betul. Nah, Teh, kemudian tadi kan ada program tambahan gitu ya, kayak penyuluhan narkoba dan lain-lain. Itu memang Mhm, menyesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing berarti ya, Teh ya? iya betul, Oh, oke, gitu. oke. Karena kami ini Nah, kayak hanya fasilitator gitu. Jadi, oh iya jatuhnya yang nanti fasilitator jatuhnya yang ngegerakin tuh warganya gitu. masyarakatnya. Oke. Karena memang Mhm, komunitas pemberdayaan masyarakat ya, Teh ya? betul. Oke, luar biasa sekali. Teh, pertanyaan lagi nih, Teh. Untuk Adam kan pernah nih, Teh, cek IG dari Kreavil Bandung ya, Teh ya? Terus ada yang Iya, ditunda tuh, Teh, kalau nggak salah. Ada acara apa itu kalau nggak salah? Ada mmm, program apa tuh nek yang ditunda, Teh? Neka Rupa Nek ya kalau nggak salah. iya, Neka Rupa kalau nggak salah. Itu program apa, Teh, kalau boleh tahu? Iya, Kenapa mungkin nah kalau ditunda karena Covid ya, Teh, jelas. Nah, itu kenapa ditunda, Teh? iya, Maksudnya program apa nah mungkin kalau boleh tahu? jadi kan kami ini ada 2 desa binaan, yang pertama di Braga, kalau misalkan posisinya mungkin agak di kota di bawah gitu ya, dan Pasilangu Mhm, tuh di Cisarua di atas, di pertanian. Nah, ini tuh acara jadi kita open trip, bagi warga yang mau ikutan acaranya, nanti kita dari di Braganya itu kayak keliling-keliling, kayak selam area, kayak oh, Braga Tour lah, kayak gitu. iya, iya. Nah, abis itu dari pagi sampai siang, abis itu kita nginep, nanti Oh, nginepnya tuh di Pasir Langu, gitu. Entar di Pasir Langunya oh, kita kayak iya, iya. ke kebun-kebun, misalnya mau memetik Mhm, paprika dan segala macam, itu kan nanti kayak masak bareng warga, itu experience yang cukup baik gitu ya. iya, iya, iya. Apalagi sekarang tuh kayak jarang buat kayak main ke desa gitu. Iya, iya. Kayak Mungkin kalau gitu. anak mahasiswa ingatnya KKN ya, Teh, ya? Mirip-mirip KKN jatuhnya ya? Iya, betul betul. Mungkin kayak KKN-KKN aja, oke, oke. Nah, Mhm. Teh, itu nggak jadi karena Nggak jadi karena pandemi, kan nggak boleh karena pandemi ya? berkerumun gitu. Oh, itu alasannya memang karena pandemi, Teh. Iya, sebenarnya tuh Tapi mau emang ditunda gitu kan. mhm, cuman Mhm. Ya cuman karena belum tahu nih sampai kapan, jadi ya oh udahlah. iya sih. Iya, oke, Teh. Nah, membahas mengenai Nekarupa nih, Teh. Berarti kan ada program yang nggak jadi nih gara-gara pandemi Covid. Nah, Mhm. kira-kira tapi, Krefeld sendiri punya nggak tuh program-program yang memang adaptasi dengan pandemi Covid? Ada nggak, Teh, Nah, kira-kira? mhm, biasanya yang tadi udah disebutin, jadi kan waktu pandemi, tapi warga di sana masih bisa memanfaatkan Rumbanya gitu, sebagai pusat Mhm. belajar bagi anak-anak yang misalnya di rumahnya tuh nggak ada internet, bisa kayak tethering bareng nih di Rumbanya gitu, Oh, dijagain iya, sama iya. kakak kader lokalnya kayak gitu. Jadi meskipun
pandemi ini masih aktif nih Rumbanya kayak gitu. Oke. Nah, mengenai inovasi nih Teh, Kreavil Mhm. kira-kira apa sih yang bakal menjadi dobrakan besar Kreavil nih Teh untuk tahun ini atau mungkin tahun depan? Mhm. Kira-kira ada nggak nih Teh rencana-rencana mungkin yang kayaknya ini Kreavil bakal keren banget deh untuk Kota Bandung, ada nggak Teh kira-kira rencana-rencana seperti itu? Sebenarnya kalau untuk saat ini masa kegiatannya masih vakum gitu ya, masih belum Mmm, ada program yang ini gitu. Tapi mhm. kemarin ini dari kader lokal sendiri diinisiasi oleh mereka, mau buat kayak menyiapkan untuk Bragatur ini gitu. Jadi bisa kayak open trip juga. Jadi beneran kayak warganya dibuat berdaya dengan mengadakan Bragatur yang yang diinisiasi oleh mereka sendiri kayak gitu. Itu kan juga bisa buat pemasukan untuk mereka seperti itu. Oke. Wah, Mhm. luar biasa sekali ya Teh, berarti mungkin memang pandemi ya Teh yang jadi masalah utama ini dari Kreavil sendiri. Tapi memang Iya Kreavil betul. sendiri kalau boleh tahu Teh, selain Kreavil Bandung dan Kreavil Garut atau memang cuma 2 aja tuh? Atau ada lagi Kreavil Cuma lainnya? ada 2 itu. Ada 2 itu, Bandung dan juga Mhm. Garut ya Teh berarti? Iya. Oh, oke, luar biasa. Teh, ini mungkin pertanyaan khusus banget nih Teh. Cita-cita Kreavil sendiri ini apa sih Teh? Kalau boleh tahu? Apa Kalau cita-cita utamanya mungkin atau istilahnya yang ingin digapai nih Teh sama Kreavil itu sebenarnya apa? mhm, sebenarnya kalau cita-cita besarnya ini tuh pengen jadi komunitas yang bisa memberdayakan banyak Mhm. desa yang ada di Bandung gitu, banyak tempat yang ada di Bandung. Sebenarnya kan banyak banget manfaatnya gitu, banyak banget potensinya, kayak gitu. Jadi, membuat warganya ini bisa mandiri gitu, tidak hanya menunggu kayak pasif gitu, atau menunggu pemberian, atau segala yang seperti itu. Jadi pengennya sih bisa membantu memfasilitasi dan berkolaborasi gitu, Mmm. dengan warga Bandung biar bisa mandiri menjadi wadah untuk menebar manfaat bersama-sama, gitu. Wah, semoga tercapai ya Teh cita-citanya. Ini karena Amin, memang mohon doanya pandemi ya. menghambat ya Teh cita-citanya, semoga nggak terlalu lama lah ini ya. Jadi mungkin Iya, mungkin akhir tahun ya Teh, cita-citanya sudah bisa mudah-mudahan. tercapai oleh Kreavil. Mudah-mudahan ya Teh. Teh boleh dong sedikit pesan mungkin untuk warga Bandung tuh? Iya, kalau sedikit pesan dari kami Kreavil, di Bandung ini banyak potensinya nih dan banyak juga anak mudanya gitu. Ketika memang ingin bermanfaat, cobalah lihat dari lingkungan sekitar kita gitu. Kita bisa melakukan hal kecil yang ketika dilakukan bersama-sama gitu, bisa bermanfaat buat, banyak orang gitu. Mmm, Bisa dimulai dari diri sendiri juga. iya. Jadi baik, jadi warga Bandung memang tadi ini sangat menarik ya percakapan dengan Kreavil Bandung dan memang banyak sekali insya Allah manfaat yang ditebarkan oleh Kreavil Bandung sendiri. Teh, makasih sekali lagi udah bisa hadir di podcast kita kali ini. Boleh dong Teh di-spill mungkin bahasa sekarangnya, Iya. untuk media sosialnya Teh, biar nanti mungkin warga Iya, Bandung yang penasaran bisa langsung follow aja. oke. Buat di Kreavil ada @kreavil, CREA, CREAVILL oke. VILL.BDG Oke, .bdg. Jadi tuh. langsung follow aja warga Bandung biar nanti langsung update mengenai konten-konten atau program-program terbaru dari Kreatif Bandung. Gitu ya Teh ya. Iya, Teh Ica, sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu Teh untuk Kreatif Bandung maupun Kreatif Garut. Semoga nanti semakin ke depannya makin banyak bisa menebar kebermanfaatan bagi warga Bandung maupun warga Indonesia mungkin ya Teh ya. amin. Makasih banyak. Oke, sekali lagi terima kasih Teh Ica. Warga Bandung, jangan lupa untuk saksikan podcast Bandung Internasional di Instagram kita di @bandung.go.id dan juga di YouTube kita di Bandung Live. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.